Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, saya akan sedikit bercerita atau curhat bahwa sangat bosan dan sangat sudah sangat kenyang sekali mungkin dengan sebutan-sebutan bahwa Arya itu adalah seorang pembenci Habib. Arya itu adalah seorang penyerang Habib. Arya itu adalah pembenci ulama, bahkan lebih-lebih seperti itu, saudara. Nah, di sini saya akan sedikit curhat dan saya akan sedikit memberikan pengertian tentang ini, saudara, tentang apa itu Habib. Jadi rentetannya begini, saudara ya. Entah kenapa nih ya, belakangan banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Habib. Namun pada kenyataannya fakta pembuktian mereka bukan Habib. Sebagaimana kriteria Habib yang diuraikan oleh organisasi pencatatan keturunan Nabi Muhammad SAW, Robitoh Alawiyah. Menurut mereka Habib berasal dari kata Habaib yang artinya adalah keturunan Rasulullah yang dicintai. Keturunan Nabi Muhammad itu ada dari Sayyidina Husain disebut Sayyid dan Sayyidina Hasan yang disebut As-Syarif. Keduanya keturunan dari Sayyidina Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Kata Habib Zain ya, ketua Robitoh pernah menyampaikan seperti itu. Akan tetapi Habib Zain mengungkapkan tidak semua keturunan Rasulullah bisa disebut Habib. Menurutnya hal itu harus dijabarkan berdasarkan silsilah terlebih dahulu. Selain itu, seorang Habib harus memiliki akhlak yang baik. Sebab keteladanan mereka akan dicontoh oleh masyarakat. Akan aneh jadinya jika seorang mengaku-ngaku seorang Habib. Jadi ada dua faktor yang harus dipenuhi sebelum seorang itu pantas disebut sebagai seorang Habib. Yaitu silsilah dan akhlakul karimah yang baik. Hal ini perlu menjadi pegangan agar kita dapat menyikapi dengan tepat fenomena yang berkembang sekarang ini. Di mana banyak orang yang mengaku Habib. Demi untuk satu keuntungan tertentu, bisa jadi keuntungan politik atau bahkan keuntungan ekonomi, saudara. Sebut saja dulu pernah ada ya Novel Bamumin yang bagi komunitasnya dia sudah dikenal sebagai seorang Habib. Orang-orang menghormatinya. Sebagian besar bila bertemu akan mencium tangan, bahkan sebagian dari mereka lebih tua secara usia dari Novel sendiri. Belakangan diketahui bahwa Novel memang keturunan salah satu suku yang berasal dari Yaman. Tapi tidak mempunyai garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Artinya, secara silsilah saja penyematan gelar Habib di namanya sudah menyalahi aturan organisasi pencatatan keturunan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat umum sih tidak bergejolak atas fakta bahwa Novel bukan Habib. Tapi entah dengan orang-orang di sekitarnya yang selama itu sudah memberi penghargaan yang ketinggian kepadanya. Ada lagi seorang yang mengaku Habib bernama Irsad Ahmad. Masih ingat gak? Ya, yang waktu terkenal karena tercatat sebagai salah seorang tersangka pelaku penganiayaan terhadap pegiat media waktu itu. Namanya Nino Karundeng. Masih ingat ya? Cuma bedanya dengan Novel yang status Habibnya diklarifikasi oleh organisasi pencatatan, Irsad membuka fakta sendiri bahwa dia ternyata bukan Habib. Yaitu saat diwawancarai di Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Irsad yang biasa dipanggil Habib itu bercerita saat itu ya, asal-usul panggilan Habibnya. Padahal profesinya adalah tabib ya. Orang yang bekerja mengobati orang sakit secara tradisional. Dia kadang-kadang dipanggil sebagai Habib atau Ustadz. Tapi faktanya dia keturunan dari bapaknya yang Pakistan dan ibunya Sunda. Menurutnya orang-orang mulai memanggilnya Habib karena ia memelihara jenggot yang identik dengan Habib. Lalu itu berlanjut sampai dia akhirnya berkasus di Polda Metro Jaya. Yang terbaru kemarin seorang yang bernama Ja'far, sesuai KTP ya saya sebutkan, oleh komunitasnya diakui sebagai seorang Habib. Maka saat dia dilaporkan ke polisi karena menghina wakil presiden Ma'ruf Amin, orang-orang pun meminta klarifikasi ke ketua umum Robitoh Alawiyah yaitu Habib Zain. Habib Zain aja menilai tindakan Ja'far sebagai sebuah pelecehan atas ajaran luhur Rasulullah. Dia mengatakan seorang dai tak boleh melakukan ujaran kebencian.
Seorang dai tidak dibolehkan mencaci atau melakukan ujaran kebencian. Hal ini jauh dari tuntunan Rasulullah. Robitoh juga menyayangkan penyematan gelar Habib kepada Ja'far. Menurutnya, Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang punya kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Dia kurang akhlak dan dalam ceramahnya tidak berdasarkan keilmuan. Ini bukan Habib tapi Sayyid. Orang Arab keturunan Nabi Muhammad atau Tuan yang perlu pendidikan akhlak. Ya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi fenomena orang-orang yang mengaku sebagai Habib ini? Kalau menurut saya, biarkan sajalah orang-orang berlomba mengaku sebagai Habib. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari tahu apakah benar dia Habib atau bukan. Yakinkan saja bahwa Tuhan selalu akan menjaga garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan gelar itu. Lamban laun semua akan terbuka dengan semua akan dipermalukan sendiri sama Allah. Tidak perlu kita marah-marah kepada mereka yang mengaku Habib padahal bukan Habib. Karena kita tidak mendapat untung atau rugi apapun dari pengakuan mereka. Mereka hanya menipu diri sendiri saja. Dan yang perlu marah itu sebenarnya hanyalah orang-orang dekat mereka. Karena sudah ikut dibohongi. Sudah mencium tangan, bahkan sampai mencium kaki. Bahkan dielulukan. Ternyata kan bukan Habib. Saya juga sebenarnya tidak sepakat waktu dulu ada pembelaan Bahar Smith ya. Saat sidang kasus penganiayaan anak di bawah umur. Dia menyampaikan bahwa orang yang mengaku Habib. Namun bukan Habib harus dipukul keras. Karena kalau saya sepakat dengan pernyataan itu ya bagaimana dengan Habib Novel Bak Mukmin yang faktanya kan bukan Habib. Jadi kalau saya seandainya boleh manja kepada umat muslim, harusnya umat muslim ini berterima kasih dengan saya. Saya hanya mung dharma kalau bahasa Jawanya, hanya sedikit memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita semua itu tidak silau dengan gelar. Karena Habib yang sesungguhnya adalah yang pertama adalah nasabnya jelas, yang terakhir adalah akhlakul karimahnya juga jelas. Ketika ada orang-orang yang ngaku Habib tetapi tidak sinkron dengan akhlaknya, menghormati sih wajib. Tetapi kalau untuk mengikuti nanti dulu. Begitu Drun.